Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua dalam segala kehidupan kita. Di hari Kamis yang indah ini, biarlah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan pertolongan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk mengelola dengan bijak apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Yakinlah hari ini Tuhan bersama dengan kita. Mintalah Dia hadir dalam segala kehidupanmu, dalam keluargamu, maka Tuhan akan memberikan mujizatnya kepadamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami semua, menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Bapa. Urapilah lidah, perkataan, pikiran hamba-Mu, serta segala sesuatu yang dipakai untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diceritakan oleh Injil Yohanes, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika anak atau orang yang kita kasih sakit, pastilah segala upaya, daya, bahkan harta tidak akan ada artinya, dan kita akan lakukan apapun juga supaya orang yang kita kasihi menjadi sehat. Nah, itu juga yang terjadi dengan seorang pegawai istana, yang Alkitab tidak menyebutkan istana manakah dia, tetapi orang ini sedang mengalami derita, di mana anaknya sakit keras, demam, istilahnya sakit keras. Ini pergumulan yang serius, walaupun dia mungkin memiliki kedudukan, memiliki harta, tetapi ketika dia melihat anaknya sakit, tentu dia sedih. Nah, bacaan hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat 46 sampai yang ke-54. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah apa yang diceritakan oleh Alkitab yang kita renungkan pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama Yesus memasuki satu tempat di mana di Kapernaum, dan dia datang ke sana. Dan ketika dia di sana, orang banyak menyambut dia karena dia dikenal karena mampu mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang dibuatnya. Dan ketika dia datang ke sana, ada seorang pegawai istana datang menemui Tuhan Yesus. Dia tidak peduli dengan kepangkatannya, dia tidak peduli dengan kedudukannya, dia tidak peduli dengan status sosialnya, tetapi dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus atas anaknya yang sedang sakit keras. Saya tidak tahu dia punya iman yang luar biasa, walaupun dia belum bisa mengetahui apakah dia mampu menyembuhkan anak itu. Tapi saya percaya dia berusaha untuk membawa anak itu menjadi sembuh dengan berbagai cara dan upaya serta daya. Dan ketika dia datang, Tuhan Yesus memberi pesan kepadanya. Katanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tetapi orang itu berkata dengan iman dan keyakinannya. Dia berkata, begini katanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia percaya betul hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan anaknya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyehatkan anaknya yang sedang sakit keras ini. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus kepadanya, dia membalas kemudian berkata, pergilah, anakmu hidup. Itu yang diucapkan Tuhan Yesus. Nah, disinilah dia meyakini meskipun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, dia meyakini Tuhan Yesus telah memberikan kuasa atas anaknya. Alkitab menceritakan dia kembali ke rumah. Dan sebelum dia sampai di rumah, pegawai-pegawainya datang dan berkata, anakmu telah sehat, anakmu telah sembuh, anakmu telah pulih. Kemudian dia berkata, jam berapa dia sembuh? Kemudian mereka berkata, jam sekian. Dan dia mengingat kembali persis tepat seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berdiskusi itu. Dan dia percaya betul bahwa itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita dalam renungan singkat hari ini? Lihatlah, hari-hari ini kita membutuhkan banyak pergumulan. Kita membutuhkan banyak pertolongan. Seringkali kita meminta pertolongan kepada yang lain. Tuhan Yesus nomor sekian, berdoa nomor sekian.
Kita mengandalkan saudara kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kekayaan kita mengandalkan intelektual pintaran kita. Tetapi itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, memohon pertolongannya, memohon jamahannya akan segala pergumulan kita. Percayalah ketika Dia berkata, maka tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya datang kepada Tuhan senantiasa. Dengan penuh kepercayaan dan keyakinan apapun dikatakannya, maka lakukanlah itu dengan penuh kepercayaan. Maka engkau akan melihat mujizat atas hidupmu. Engkau akan melihat mujizat dalam perjalanan hidupmu. Itu sebabnya hari ini, datang kepada Tuhan, lihat mujizatnya, percaya kepadanya, lihat mujizatnya. Itu yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat hari ini. Kami diberkati atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan apa yang firman Tuhan katakan sepanjang hari ini. Hari Kamis ini berkat Tuhan melimpah, pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Haleluya Bapa. Amin.